Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-36. Dalam ayat 6 dikatakan, "Ya Tuhan, kasih-Mu seperti langit, setiamu sampai ke awan." Ayat 7, "Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan." Ayat 8, "Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu." Ayat 10, "Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang." Ayat 11, "Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati." Ayat 12, "Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, realita kehidupan menjelaskan bahwa kebanyakan dari kita bertumbuh melewati masa kanak-kanak dengan penuh keriangan dan keceriaan, tanpa ketakutan dan beban hidup yang menindih kita. Namun ketika kita melangkah bertumbuh menjadi dewasa, dan tentu harus berhadapan dengan realita hidup yang makin keras, maka kita akan menyadari bahwa dunia tempat kita hidup ini bukanlah tempat yang aman. Berita tentang berbagai kemerosotan moral, ketidakadilan, kejahatan, dan kesewenangan mengiringi hari-hari kita. Faktor yang sangat berperan bagi terciptanya situasi seperti ini tidak lain terletak jauh di dalam lubuk hati manusia, sehingga menggantikan rasa takut kepada Allah dengan kepatuhan kepada tutur dosa yang terus berbicara di lubuk hati. Dalam bacaan renungan harian Luther hari ini, konteks pergumulan seperti inilah yang melatar belakangi perenungan Daud dalam Mazmur 36. Mazmur ini dimulai dengan sorotan terhadap isi hati orang fasik yang terus mendengarkan tutur dosa dengan tidak takut kepada Allah. Seperti dalam ayat 2, "Menjadi buta, sesat, terjerat dalam kefasikannya sendiri, dan tidak lagi memiliki daya pikiran yang jernih untuk mengenali ataupun membenci kesalahannya sendiri." Seperti dalam ayat 3, "Mereka mengabdikan diri kepada kejahatan dalam setiap aspek kehidupannya." Hal ini jelas dalam ayat 4 dan 5. Artinya, terputus dari kasih setia Tuhan serta menghasilkan dampak-dampak yang menjadi ancaman bagi mereka yang mencintai Tuhan, yang hidup dalam ketulusan hati. Ayat 12-13. "Lalu saudara-saudari, siapakah yang dipertuan oleh orang fasik?" Paulus berkata, perut adalah Tuhan mereka, sebagaimana Paulus menyatakannya kepada jemaat Filipi dalam Filipi 3 ayat 19, yang artinya Tuhan dari orang fasik adalah kedagingan atau hawa nafsu mereka. Pemazmur juga menegaskan bahwa dosa adalah Tuhannya orang fasik. Jadi bagi orang fasik yang mengatur hidup mereka, yang mereka rencanakan, yang mereka rancang, dan yang mereka inginkan, seperti dalam ayat 3 dan 5, adalah dosa.
mereka adalah hamba dosa. Orang-orang fasik adalah hamba iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 34. Oleh karena itu, pada hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyadari betapa beruntungnya setiap orang yang percaya hanya kepada Allah. Karena Allah adalah setia dan kasih setianya tidak terbatas. Bahkan kasih setianya melampaui alam semesta ini. Kasih Allah tidak terukur tinggi dan dalamnya. Allah juga merupakan sumber kehidupan kita. Bahkan bukan hanya perlindungan dan kesejahteraan yang diperoleh, tetapi setiap orang yang berserah kepada Allah akan beroleh kepastian hukum. Oleh karena keadilan Tuhan menjadi pegangan yang pasti untuk hidup di dunia yang penuh dengan orang fasik. Maka dengan penuh keyakinan, pemazmur memohon agar Tuhan bertindak menjadi hakim yang adil untuk membela orang benar dan membinasakan orang fasik. Karena itu, dalam hidup kita juga sesungguhnya tidak begitu perlu kita untuk membela diri terhadap orang-orang fasik. Tidak perlu kita menyatakan bahwa diri kita yang lebih benar. Biarlah Tuhan yang membela, Tuhan yang membenarkan hidup kita. Sebab Allah adalah pembela setiap orang benar. Dan pada saat ini juga Mazmur ini mengajak kita untuk merefleksi diri, mengenali diri. Apakah kita orang fasik atau orang benar? Siapakah raja di dalam hati kita? Diri sendirikah atau Tuhan? Bila kita sungguh anak Tuhan, adalah lebih baik kita membuktikannya dalam hidup kita. Artinya, lewat perkataan, lewat perilaku, bahkan lewat perbuatan kita, mari kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Jikalau kita tinggal di dalam ketulusan hati, maka kita akan selalu menjadi penerima kasih setia Tuhan. Karena itu, jauhkanlah kesombongan dan perilaku ketidakadilan, sebab kita adalah orang-orang yang dibenarkan Allah. Karena itu, jangan mau diperbudak oleh iblis. Jauhkanlah segala kefasikan dan hiduplah dengan benar di dalam kehendak Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.